Halo, apa kabar semuanya? Balik lagi channel gue. Nah, kali ini gue datang ke rumah teman gue, salah satu pemilik Proton Persona. Gue mau interview bagaimana kesan dia selama menggunakan Proton Persona, guys. Proton Persona ini sama Gen 2 itu bisa dibilang saudara kembar, ya kan? Saudara kembar, cuman bedanya Proton Persona ini dia punya buntut. Kenapa gue bilang mobil ini kembar? Karena mobil ini bisa dibilang sama Proton Gen 2 sama kayak punya gua gitu kan. Proton Gen 2-nya cuman ini belakangnya Persona, karena mobil ini lebih cenderung ke sedan. Ada buntutnya, guys. Kali ini gue sudah bersama Bang Deddy. Ini dia. Halo, apa kabar, Bang? Baik, kabar baik. Ya, guys. Bang Deddy ini salah satu pemilik Proton Persona ya, Bang ya. Kalau boleh tahu nih, Bang, Proton Personanya tahun berapa? 2008. 2008, guys. Ternyata Proton Personanya sama punya gua, ya kan? Cuman bedanya warnanya hitam. Mobilnya ini tuh ya, yang di belakang. Gini, Bang, kenapa pilih Proton Persona gitu? Satu, saya dapat referensi, memang katanya bandul mesinnya juga mesin ya dari luar, lengkap ya, dan ya beda sedikit, beda jauh lah dengan Jepang ya. Kemudian dia punya kenyamanan, kemudian terakhir harga terjangkau. Harga terjangkau itu dia, guys. Nah, guys, jadi Proton itu lumayan terjangkau harganya. Nah, Om, ini kalau bilang terjangkau harganya, kalau boleh tahu udah berapa lama pegang Proton? Baru sih, baru ya, mungkin 6 bulan lebih lah ya. 6 bulan, oke. 6 bulan. Jadi sebelumnya saya kebanyakan rata-rata mobil Jepang. Nah, terus ada beberapa teman saya menganjurkan untuk mencari mobil-mobil ras Eropa. Kan Eropa kalau kita lihat kayak BMW, ya. Mercy, selain budgetnya, memang mereka mobil-mobil Eropa juga murah ya sekarang. Iya. Cuman spare partnya nih, nah maintenance yang berhubungan dengan maintenance nih, itu yang mahal. Jadi saya tiba-tiba ada yang ngasih, ya nggak tiba-tiba sih, beberapa kali pertemuan, referensi, saya cek di web, saya cek dengan beberapa narasumber. Ternyata mereka mereferensikan, wah itu bagus, walaupun memang konteksnya produk Malaysia ya, katanya kan. Kita tahu sendiri antara Malaysia dan Indonesia gitu ya kan. Ya, tapi ternyata setelah saya coba cek, tadinya saya nggak ngambil Persona, mau ngambil yang lebih kecil lah mungkin ya, seperti Proton Chevy. Nah, Chevy, saya udah beberapa kali melihat Chevy, nah, saya juga tertarik ya. Cuman setelah saya pikir-pikir lagi, karena untuk keluarga juga ya, bisa bekerja itu yang lebih besar nih, dan saya ada yang menganjurkan untuk lihat Persona atau Gen 2 ya. Gen 2 mungkin lebih modern, karena mudah stylish ya, mudah cocok ya. Nah, tadi kan Abang bilang harganya tuh udah oke gitu kan. Berapa sih pas pertama ngangkat Proton ini? Kemarin ya tergantung kondisi ya, macam-macam. Kalau saya lihat di penawaran itu banyak. Kalau untuk 2008 tuh sebenarnya 50-an ya. Kalau di Proton resmi saya cek itu 50-an lah. 50-an tuh sudah ready lah. Udah oke lah ya, tinggal jalan ya. Ya tinggal jalan, pakai. Kalau kita beli ke user nih, kebetulan user nih saya ngambilnya, harus banyak ya perbaikan ya gitu kan. Ya tergantung kondisi pada user lama menggunakan. Nah, kebetulan kemarin dapat harga bagus ya. Berapa tuh kira-kira tuh? Ya di bawah 40 lah. 40, guys, coba guys. Berarti memang, tapi itu ya, biasa kan kalau orang beli mobil, apalagi jangankan kita mobil yang langka seperti ini gitu kan, mobil Jepang aja orang kan nanyain gimana kondisi mesinnya gitu kan. Nah itu, jadi memang kemarin teman saya juga merekomendasikan untuk ngecek mobil second, itu jangan hanya tampilan luar ya. Pertama adalah mesin, kedua kaki-kaki. Ini teman saya nih yang biasa main Proton nih ngomong, main mobil lah, kebetulan dia juga pemakai Proton. Iya. Jadi dia bilang mesin, kaki-kaki, selebihnya itu bisa nyicil ya, bertahap lah. Dan begitu saya dapat ini langsung jatuh hati karena mesinnya bagus, kaki-kakinya juga ramah berarti kaki-kaki ada perbaikan lah ya. Ya, kaki-kaki dan utamanya lah ya. Nah, memang sih kayak shockbreaker waktu itu memang sedikit perlu, memang harus diganti.
tapi rem masih bagus, kemudian apa namanya ya mungkin join-join yang lain masih oke lah. Untuk dari sektor mesinnya ya kan, mungkin teman-teman mau tahu mesinnya Proton ini selama Om pegang nih hampir 1 tahun gitu, itu mengalami masalah nggak gitu di mesin gitu kan? Oke lah, kaki-kaki tadi udah bisa dibilang ada perbaikan lah, karena kan kita pemakaian gitu ya guys ya, pemakaian wajar lah, kayak ibaratnya kita pakai sendal aja nggak mungkin kalau nggak rusak gitu kan. Nah kalau mesin gimana? Nah memang awalnya saya agak sedikit ragu ya waktu ngambil itu, tapi setelah saya pakai ternyata mesinnya bandel sekali. Kalau saya bilang sangat bandel. Dan kalau saya pakai jalan itu apa namanya, semakin ngebut ya, semakin ngebut tuh semakin kayaknya minta terus gitu. Nah yang uniknya lagi nih, kembali ke kaki-kaki, memang kemarin waktu saya ambil itu 3 bulan lebih, itu kaki-kaki belum saya apa-apain tuh karena mau kesibukan ya. Namun selama di jalan tol itu kayaknya nggak ada apa, sepertinya tidak ada kendala, seolah-olah kakinya bermasalah walaupun timpang. Gitu ya. Jadi waktu itu rumah apa namanya itu ya, rumah sobek depan itu dia sudah ada supportnya. Nah, supportnya udah rusak. Tapi ya. pada saat kita jalan di tol itu dia lari aja nggak ada masalah, ngerem tuh tidak ada masalah, stabil. Nah, itu yang buat saya kaget. Mungkin kalau mobil-mobil lain itu udah timpang kalau jalan. Apalagi mobil-mobil Naruto ya. Memang ada bunyi-bunyi pasti, tapi kenyamanannya masih tetap ada. Oke guys, tadi kita sudah bahas singkat tentang mobil Proton Personanya Om Deddy ini, ya kan? Nah, sekarang gue penasaran nih, masih orisinil kah atau mobil ini sudah ada reparasi atau sudah modifikasi gitu kan? Oke, saya akan menanyakan plus minus dari mobil ini. Plus minus kalau kita mengurut dari mesin, saya bilang plusnya ya dia memang udah lupa nama brandnya ya, mesinnya dari Inggris ya. Ya, dia memang basicnya Lotus ya. Lotus. Jadi memang salah satu brand mobil yang biasa buat balapan lah ya. Jadi saya rasa mobil itu memang kokoh, dan dia semakin panas dia semakin kencang gitu. Semakin kejar lah ya. Jadi nggak apa ibaratnya, kalau di tol tuh nggak takut ketinggalan sama mobil lain lah. Betul. Bahkan beberapa kesempatan saya sering nyalip mobil-mobil baru. Cakep guys. Minusnya dari kepemilikan mobil ini? Tadi untuk yang mesin dulu ya. Plusnya mesinnya, plus kaki-kaki itu nyaman. Nyaman ya. Oh iya, plus kaki. Nah, kalau yang ini personal memang sedikit agak ceper yang punya saya ya. Iya betul. Jadi memang enak sekali lah. Walaupun ada penumpang lebih dari 3 itu masih enak lah. Masih enak, stabil ya. Stabil sekali ya. Kemudian untuk interior ini masih orisinil, jadi enak juga. Masih orisinil. Ya, kemudian ya interiornya juga masih orisinil. Ya. Paling saya tambahin itu aja tuh, apa namanya, monitor apa. Double din lah ya. Double din ya. Sudah pakai kamera mundur kan? Belum. Oh belum ya. Sayang masih banget pakai spion ya. Masih pakai spion ya. Jadi buat kalian kalau mau ganti double din yang LCD, langsung sama kamera mundurnya. Kenapa sih nanggung? Waktu ya. Nah, untuk minusnya pemilikan mobil ini? Minusnya mungkin brand ya. Brand orang nggak banyak lihat. Tapi kalau dari tadi plus tambahan satu lagi adalah bentuknya sangat bagus kalau saya lihat. Jadi nggak ibarat kalau mungkin dibandingkan produk yang dari Tiongkok atau apa, jauh lah. Ketebalan bodinya juga ya. Boleh diadu lah ya. Tapi jangan sengaja diadu, bahaya. Tebal sekali ya. Kuat. Minusnya mungkin saya karena beberapa ada bunyi aja di dalam interior, mungkin karena peredamnya sudah lama belum perlu diganti lagi. Nah, kalau kedua minus mungkin di bahan bakar. Bahan bakar ya. Saya bilang sih bukan minus ya. Bagi saya sekarang ini minus karena saya memakai yang produk Jepang yang rata-rata mungkin ini. Karena memang cc-nya rata-rata di bawah 1.500. Ini kan di atas 1.500, kalau salah 1.600. Iya betul, 1.600. Jadi
ditambah lagi matic sehingga pemakaian bahan bakar agak lumayan. Ya betul. Tapi kalau kita jalan jauh, saya rasa ya worth it lah. Worth it lah ya. Bisa lah dapat 1:11 atau 1:12 ya. Bisa dapat. Kemudian minusnya lagi mungkin karena ketersediaan spare part, karena memang sekarang kan tidak banyak toko online atau toko-toko spare part ya, spare part ini yang dia offline ya. offline itu tidak bisa banyak ditemuin seperti kayak pada umumnya kayak mobil Jepang itu bisa di toko-toko mana udah pasti ada. Nah, kelebihannya cuman di sini adalah kebanyakan di online. Tapi mudah banyak sekali naik dapat. Untuk mengatasi kayak kan teman-teman bingung kan, apa sih persamaan spare partnya? Om Deddy mungkin pernah merasakan bagaimana? Pernah. Itu jadi gitu. ternyata ya kita tahu lah kalau beberapa spare part mobil itu kan pasti ada persamaan. Persamaan itu nggak mesti sama sih. Ya pemilikan tapi bisa dipakai banyak. Contohnya saya baru-baru ini saya ganti satu ke belakang menggunakan Evo 3. Evo 3 Lancer Evo 3. Jadi sama, nyamanannya juga sama, cuman dia lebih rendah sedikit aja. Tapi sama. Artinya kalau kita kesulitan dapat yang asli, kita bisa dapat ini. Waktu itu sebenarnya ada tersedia asli, harganya juga nggak jauh beda. Mungkin lebih murah ini Evo, tapi karena waktunya saya buru-buru karena sudah dibongkar. Iya. Ya. Menunggu waktu kalau beli online lagi, kalau itu belum lagi delivery-nya kan. Jadi saya udah putuskan ambil yang Evo ya, sama aja. Hanya beda sedikit ya. Kayak dulu itu Mazda dengan Ford. Ford kan bersama dulu tuh, zaman yang Ford Ranger ya. Iya. Bersama banyak. Jadi masih worth it lah ya guys. Jadi mobil ini sebetulnya banyak orang mungkin nggak mengenal Proton ya kan. Memang Proton ini kan hadir di Indonesia itu pada tahun 2007. Ya, 2007 dan kebetulan mobil Om Deddy ini tahun 2008. Berarti 1 tahun setelah Proton masuk ke Indonesia ya. Nah, ada nggak sih niatan untuk gimana ya? Kan Proton kan tetap tuh ada yang masih baru nih kan di Indonesia. Misalkan Proton itu masuk lagi ke Indonesia, ada nggak minat? Ada minat ya. Setelah saya coba beberapa bulan ini ya, jadi ada confidence lah ya, semakin confident ternyata produk ini bagus sebenarnya, cuman dia kalah di branding aja. Branding karena dia Malaysia. Tapi kalau saya kan dari dulu selalu melihat value for money-nya lah. Jadi saya mengeluarkan uang sekian, yang saya dapat sesuai nggak gitu. Ya, betul. Kalau saya mengeluarkan uang ratusan juta tapi saya dapat cuma kaleng-kaleng ya sama aja. Sama aja kan, percuma kan. Jadi walaupun second saya mengeluarkan uang segitu tapi value-nya lebih banyak karena prinsipnya kan untuk kendaraan ya. Betul. Kendaraan kalau kita kendaraan sering keluar untuk kantor kerjaan itu kan satu adalah kenyamanan dan safety. Betul. Ya kan. Kalau kita lihat mobil-mobil ya Naruto. Ya, itu sebut saja namanya Naruto. Naruto banyak mungkin tingkat safety-nya agak kurang ya. Iya. Ya, bahkan terlalu komersial. Nah, betul. Contohnya kalau kita beli dengan tipe sekian nggak ada kursi tambahan, harus beli lagi, ada yang dikurangi atau tidak pakai airbag, seat belt, tambahan, bayar lagi. Beda dengan hal kalau kita punya budget lebih ya sudah lengkap baru ya kan. Tapi dengan mobil ini kita sudah dapat kenyamanan dengan harga yang terjangkau. Betul. Ya mungkin salah satu kekurangannya juga itu, kelebihannya juga itu. Sudah mobil laser lagi. Ya sudah mobil laser lagi. Ya. Jadi banyak gini guys. Ini langsung dari info montir-montir Proton. Untuk mobil Proton sih susah untuk diakalin sama orang untuk ngidupin gitu. Mobil kita taruh di pinggir jalan, dihidupin orang itu susah. Jadi kita nggak perlu takut gitu om katanya gitu kan. Safety-nya oke lah ya. Padahal ini mobil sudah airbag juga kan? Sudah airbag ya betul untuk personal. Tapi kalau untuk punya saya Proton Gen 2 polos itu belum ya. Oke guys, mungkin sekian dulu antara gua sama Om Deddy. Oh ya, gua mau kasih tahu hal. Om Deddy ini seorang yang bergerak di bidang konstruksi ya Om, betul nggak Om? Ya, terakhir ini konstruksi. Ya. Tapi saya pernah di penguburan, kemudian mining, terakhir konstruksi. Guys, pengalaman beliau di bidang konstruksi itu bisa diacungi jempol. Dan sekarang Om ini bergerak di bidang ya supply ya Om. Supply juga ya bisnis kecil-kecilan lah ya. Kecil-kecilan mengisi waktu luang ya. Kecil-kecil. Iya. Kalau kalian mau tahu tentang Om Deddy ini, kalian bisa komen, atau kalian butuh tentang konstruksi,
kalian bisa sharing, komen aja di bawah. Cukup sekian dulu video gua kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you.